Lip, gue pengen jadi sponsor lu, tapi dengan catatan nih pemain gue harus lu masukin nih di E, tapi dia kelasnya di CD. Tapi tolak ya? Tetap saya tolak, dan kita tetap verifikasi sama seperti yang lain. Selamat datang The Lovers, selamat datang di The Love Channel. Semangat sehat, semangat berkeringat, semangatnya The Lovers. Jangan lupa bantu kami untuk subscribe agar kami menjadi jauh lebih baik. Dalam The Love bincang-bincang kali ini, The Love Channel akan menyajikan perbincangan kami dengan penyelenggara turnamen Dirgantara Cup 2022 yang akan dilaksanakan 20 November 2022. Dengan teman kami, Anan Minions, dan narasumber Alif Dirgantara. Selamat menyaksikan. Lip, hello, apa kabar? Alhamdulillah abang baik. Sehat abang. ya? Kemarin kabar-kabarnya sakit. Aduh. Bukan sakit hati kan? Bukan. Ini mungkin The Lovers yang nonton dan nyaksiin video ini juga penasaran apa sih itu Dirgantara. Terima kasih sebelumnya undangannya dari PB The Love. Oke, langsung saja. Yang pertama, Bang Anan, kenapa sih saya memilih kata Dirgantara? Kita dengan kawan-kawan di kampus, kita lagi ngobrol santai. Kita pengen bikin IO terkait olahraga. Jadi sebelumnya kita bikin event olahraga juga, turnamen badminton, cuman kita membuat nama kampus. Kita pengen bikin IO, tapi di luar kampus, kita nggak nyangkut pautin kampus. Oke, kita pengen bikin event yang di luar terkait keolahragaan. Kayak sebenarnya kita pengennya itu ada futsal, ada badminton, terus pengen juga di volley. Terus kita cetus kata Nusantara sebenarnya. Aduh, Nusantara itu terlalu banyak. Mungkin ada 1-2 orang yang tahu mencetus nama Dirgantara. Kenapa nggak Dirgantara aja? Namanya kelihatan gagah. Gagah, terus Indonesia banget. Indonesia banget. Karena ternyata Dirgantara itu asalnya dari Sangsekerta, bahasa Sangsekerta yang artinya angkasa. Angkasa. Jadi artinya angkasa yang dimana luas. Jadi kita oke lah kita pakai karena ini kata-kata bagus dan jarang digunain, kecuali perusahaan industri dulu ya B.J. Habibie yang menggunakan nama ini sebagai perusahaan pembuat pesawat terbang. Wah, ya kan B.J. Habibie, Rudi Habibie. Oke, makanya kita namain kita sebagai Dirgantara. Di tengah maraknya percaturan kompetisi untuk pemain-pemain amatir nih ya. Betul. Itu yang mengatasnamakan level E, tiba-tiba kok muncul nama Dirgantara yang penyelenggaranya salah satunya Alif dan teman-teman kampusnya. Sebenarnya yang memotivasi untuk mengadakan turnamen tersebut apa sih yang menjadi motivasinya? Yang pertama itu yang tadi, karena kita pengen bikin turnamen badminton di luar kampus. Oh iya. Nah, tapi kawan-kawan belum ada yang paham banget terkait konsep di luar kampus. Apalagi dia cuma jadi peserta. Peserta turnamen luar. Dan ternyata setelah saya ngobrol dengan teman-teman yang ada di luar, ternyata lebih ekstrim lagi di kampus. Di kampus itu sebenarnya konsep di kampus ya, pasti kita ngelihat wadahnya. Contohnya, UMT bikin kampus kita mengadakan sebuah turnamen badminton, all zona Banten misalkan. Pasti yang dicari apa? Wah, kalau misalkan tim Trisakti main, waduh, mundur. Kalau misalkan pokoknya kampus-kampus tinggi, saya sebelum disclaimer, bukan saya ini Trisakti yang bagus ya, tapi dia emang bagus. Jadi kalau kampus-kampus tinggi main, wah kita mundur semua. WMT bukan yang lain itu mundur karena wah pemainnya bagus-bagus. Nah ternyata kalau di luar bukan wadahnya, tapi personalnya, orangnya nih. Jadi walaupun PB-nya itu mungkin kecil, tapi pemainnya bagus-bagus. Itu permasalahan di kita. Makanya kemarin saya sempat ngobrol dengan kawan-kawan yang ada di luar, teman-teman sekumpulan PB-PB yang ada di luar kampus, PBB Tangerang. Ternyata benar. Wah, susah kalau lu mau ngadain turnamen makanya kita termotivasi situ. Oke, kita mau bikin nih gitu. Ini turnamen Dirgantara Cup termasuk kategori open atau apa nih?
Sebenarnya kalau dibicara dengan open ataupun nggak open ya kan, kalau open itu ketika kita mengadakan suatu turnamen terbuka untuk umum. Iya. Mungkin kalau misalkan nggak open, yang invitation, undangan gitu. Sebenarnya kita bilang open, oke, open. Di kelas ini kita open buat semuanya. Tapi kalau misalkan invitation, kita juga undang pemain-pemain dari PB-PB tertentu, kita undang-undangin untuk PBB tersebut mengirim delegasi pemain-pemainnya yang sesuai dengan level yang kita ada, yaitu level E dan CD, dengan standarisasi dari kita sendiri. Itu E-nya itu ada beberapa pemain yang kita rekomendasikan buat E, dan ada beberapa pemain yang kita rekomendasikan buat CD. Yang dijadikan standar sebagai patokan di kriteria masing-masing gitu ya. Oke lah, berarti sebenarnya masuk kategori open juga ya. Open juga. Karena kan bisa masuk juga istilahnya dari berbagai PB juga boleh, asal sesuai kriteria yang sudah ditentukan gitu ya. Oke ya. Ngomong-ngomong masalah ini nih, leveling, kan ada level E, CD. Nah, jadi cara memverifikasinya seperti apa? Yang pertama, verifikasi pastinya lewat video. Lewat video. Minimal kita 3 menit. Kecuali kita tahu atau kita pernah mabar dengan pemain tersebut atau pasangan tersebut. Kalau kita belum pernah atau dia dari luar yang ingin daftar ke kita wajibkan untuk verifikasi melalui video. Dan kalau misalkan suatu PB mengirim lebih dari 3 pasang atau 4 pasang, kita usahakan kita bisa datang. Ya, kita bisa datang ke situ biar kita bisa lihat langsung. Tapi kalau misalkan 1 pasang atau 2 pasang, dia boleh mengirim video ke kita minimal 3 menit dengan permainan terbaik dia. Jadi nggak di ala-ala gitu kan. Oh gitu. Oke lah, berarti pertama tuh lewat video. Kedua dikunjungin. Nah, jadi gini, terkadang ya saat kita meminta video, pernah ditemuin di berbagai penyelenggara yang lainnya, video itu ternyata video lama, bukan video yang skill yang dia punya sekarang si calon peserta itu. Dan di saat kita datang pun ya, mainnya nggak semaksimal, nggak semestinya skillnya itu nggak seperti itu, malah setingkat bahkan 2 tingkat lebih tinggi dari itu. Nah, jika seandainya itu terjadi, ini kan pas diketahui di hari H nanti di saat pertandingan, kira-kira apa yang dilakukan? Di hari H kita juga ada tim verifikasi juga. Jadi mungkin di 2 lapangan ada 1 orang betul-betul dia memperhatikan betul tuh pemainnya. Jadi ketika misalkan jadi biasanya kan ada yang nunggu komplain nih. Nunggu ada yang komplain, banyak komplain, baru kita eksekusi di lapangan. Wah, ternyata emang dia ini nih nggak masuk, nggak layak di level tersebut. Oke, baru kita lihat, baru kita eksekusi dengan diskualifikasi, atau kalau dia masih level E kita naikin ke level CD. Tapi kalau berarti kalau ada sistem kenaikan level karena misalkan level yang bawah ini udah nggak layak bersaing di bawah, harus bersaing di atas, sedangkan kan di hari H itu bagan pertandingan itu sudah jadi. Berarti ada ketentuan juga, itu misalkan posisinya di mana gitu. Ada, pasti ada ketentuan juga. Jadi misalkan gini, kalau misalkan orang yang ini sudah masuk 32 besar misalkan. Misalkan udah masuk 32 besar. Orang yang tadinya kita naikin, tapi kalau misalkan yang posisinya baru lolos penyisihan, kita masukin. Tapi kalau udah 8 besar kita nggak bisa. Oh gitu. Ya, jadi kalau untuk level CD, bagan level CD-nya itu harus ada ruang buat antisipasi. Harus ada ruang. Seandainya ada yang sekiranya kita naikin, E-nya udah nggak layak bersaing dan dia harus naik ke atas. Dan kalau misalkan ternyata yang kita ada 5 pasang atau 6 pasang misalkan itu, kita bikin bagian baru di sampingnya. Oh gitu. Iya, jadi dia langsung, kita misalkan udah 32 besar, udah kita ambil dari dia. Terus kita masukin ke barang 32 besar itu. Dengan proses seperti itu kira-kira bakal menuai masalah baru nggak? Konflik nggak kira-kira? Enggak. Oke, yakin ya? Yakin sekali. Ya. Apapun itu berarti harus yakin. Yakin. Oke ya. Ya, itu tadi solusi kalau seandainya nih ya. Kalau seandainya si pemain tersebut nggak layak di level E, level bawah, mau dinaikkan, bersaing ke level CD.
jika seandainya pemain tersebut yang dianggap udah nggak layak, mereka sudah diverifikasi dengan baik, diterima sama panitia, di hari H mereka benar-benar nggak layak, tapi nggak mau naik. Solusinya seperti apa? Kalau dari kami, kalau memang dia layak di hari H, dengan kita ngeliat permainan dia emang dia nggak layak di levelnya, maka dari panitia pasti akan mendiskualifikasi. Diskualifikasi terjadi ya. Untuk proses administrasi itu pendaftaran itu gimana? Dibalikin sepenuhnya, separoh, atau bagaimana kebijakan dari panitia? Kalau dari kita sama sekali nggak dikembalikan uangnya. Jadi langsung uang pendaftaran hangus gitu ya. Oke. Ya, karena apa? Karena kalau misalkan kita balikin 70% atau mungkin 50%, nanti dia gampangin di turnamen-turnamen selanjutnya yang wah, ya udahlah gue main dulu. Untung-untungan kalau misalkan nanti saya nggak disini, uang gue balik dan gue dapat makan, gue dapat main. Jadi saya coba dulu. Jadi kita harus tegasin, kita cut biar selanjutnya dia udah tobat. Jadi dia nggak main di tobat berdosa kali ya. Dia main sesuai levelnya seperti itu. Jadi gini, jadi intinya uang tidak kembali, uang pendaftaran hangus, tidak bisa dikembalikan dengan alasan sudah main, sudah dapat ya konsumsi juga, ya kan, bisa menyelamatkan turnamen-turnamen lain yang di luar sono, supaya si pemain tersebut sadar diri. Kalau skillnya bukan di situ, please jangan bersaing di situ. Nah itu dengerin ya sahabat developers. Jadi kalau memang sudah ditentukan kriterianya seperti itu, please daftarlah sesuai kriteria dan sesuai skill yang kau punya. Gantara Cup. Iya. Yang pertama kan ya? Betul, yang pertama. Sudah disupport sama pihak-pihak tertentu yang mensponsori event ini. Alhamdulillah sudah ada dan kita masih buka open yang mau kerjasama dalam bentuk sponsorship dengan kita masih open. Boleh nih nanti hubungin aja kontak yang ada di sini ya, yang punya sendiri Alip, dan nanti bisa kerjasama dengan Alip. Isu entah benar atau tidaknya dari pihak sponsor ini suka nitip pemain, ada nggak ditemuin yang menawarkan hal seperti itu? Kalau jujur sampai sekarang belum ada, walaupun itu sponsor yang menawari pemain, gue nitip nih pemain gue, nggak ada. Sampai sekarang. Jika seandainya terjadi ada. Kalau sampai terjadi ada, tetap kita nggak akan bisa gitu. Sponsor ya sponsor, peserta pemain ya pemain. Jadi kalau misalkan ada sponsor dari kita nih, Lip, gue pengen jadi sponsor lu, tapi dengan catatan nih pemain gue harus lu masukin nih di E, tapi dia kelasnya di CD. Tapi tolak ya. Tetap saya tolak dan kita tetap verifikasi sama seperti yang lain. Jadi disamaratakan dengan peserta yang bukan dari pihak sponsor ya. Ini turnamen pakai sistem penyisihan grup atau langsung sistem gugur ini? Level E itu ada penyisihan. Nah, jadi penyisihan dulu, habis itu baru sistem gugur. Rally point 30. Kalau yang level CD itu 64 besarnya kita sistem gugur. Dengan skor 42 rally point dan selanjutnya 30 rally point. Itu pakai jus nggak? Nggak pakai jus. Nggak pakai jus. Oh gitu. Semuanya nggak pakai jus. Oke. Kenapa tuh R1 pakai 42 tapi selanjutnya dibedain? Karena ini masukan dari teman-teman yang lain juga. Kenapa nggak pakai 42 semuanya aja gitu? Yang pertama karena fisik. Karena dia main satu hari full. Dan dia nunggu, terus dia main beberapa kali, itu ditakutkan dengan kondisi badan yang ini, takutnya terjadi suatu hal yang kita tidak inginkan. Lokasi pelaksanaan di mana nih? Di Citra Raya, tepatnya di Gor Raja Wali Sakti, di Bundaran 5. Bundaran 5 ya, di belakang kalau nggak salah di sana ada mall baru ya, mall Ciputra kalau nggak salah ya. Masalah waktu pertandingan. Itu dimulai dari pagi, sore, siang, malam. Dulu dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Nah setelah itu level CD langsung masuk. Kan level E sudah level E penyisihan dulu baru stop. Masuk ke CD. Oke, berarti CD-nya siang dimulai. Siang nanti sorenya baru dua-duanya. Di pagelaran event pertama kali ini
harapannya seperti apa nih? Lancar, itu Amin. tentunya. Yang kedua, kalau bisa itu jangan ada yang bocor, siluman-siluman itu jangan ada. Itu yang ketiga, itu kedepannya kita bisa dipercaya, turnamen kita bisa dipercaya sama kawan-kawan BL-BL se-Jabodetabek bahwasanya turnamen kita itu murni. Itu harapan Murni kita dalam hal leveling. ya, kira-kira ada yang perlu disampaikan lagi sebelum kita close untuk perbincangan kali ini? Gak ada seorang penyelenggara turnamen yang dia betul-betul paham dengan kriteria pemain di se-Jabodetabek. Jadi Betul. saya minta tolong ke para BL lovers Jabodetabek ini yang menonton The Love Channel ini, tolong hargai penyelenggara-penyelenggara suatu event, terutama badminton yang ada di Tangerang ataupun dimanapun. Kalau misalkan gua nggak tahu nih, misalkan pemainnya siapa, tolong kasih videonya, dan bang jangan bang percaya aja mas saya sih gitu, misalkan karena saya kenal ini loh, kenal ini gitu. Saya bukan di situ. Anda akan ngerasakan ketika Anda menjadi penyelenggara. Jadi misalkan kayak, bang kok ini diterima, kok saya enggak? Padahal level saya di bawah dia di atas saya, kok dia diterima? Itu yang bikin kita Rada dilema gitu ya. Rada dilema. Mendingan kamu yang kita tolak di awal, nggak mengeluarkan uang sepeser pun, tapi kalian tahu level kalian seberapa. Ya kan, ketika kalian daftar di suatu event, kalian nanya, bang boleh nggak dengan video saya ini saya masuk levelnya? Ternyata ditolak. Berarti kedepannya kamu jangan masuk level itu. Oke, berarti selektif bukan berarti mempersulit gitu ya, demi kebaikan si calon peserta itu sendiri. Juga. Mungkin yang penyelenggara inginkan kepada badminton lover semuanya, itu tolonglah kalian hargai skill kalian. Jadi hargai skill kalian. Ya, menghargai diri sendiri dulu gitu ya. Hargai diri kalian sendiri. Maksudnya kalian itu layak loh di level itu, level CD, level B, kalian layak. Ngapain kalian harus turun di level yang bukan kalian semestinya? Kerjasama antara calon peserta, pemain, dan penyelenggara itu perlu. Sejauh ini untuk kuota peserta kira-kira bagaimana? Alhamdulillah sudah 80%. Level E, masing-masing. C, D. Yang CD 75%-an lah. Udah 75%, berarti masih tersedia slot. Kira-kira harus full di tanggal berapa gitu? Kalau target sih saya tanggal 15 itu udah, kalau bisa target saya tercapai 100%. Iya. Yang dimana setelah itu saya udah nggak nerima peserta lagi. Jadi buat sahabat developers yang belum mendaftar ya, buru mendaftar, jangan sampai nanti Anda ketinggalan, dan sangat disayangkan jika Anda tidak bisa berpartisipasi di Dirgantara Cup yang pertama ini. Oke developers, demikian tadi bincang-bincang asik kita bersama penyelenggara turnamen Dirgantara Cup, Mas Alip. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sukses dan lancar acaranya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semuanya bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini dan channel ini bisa berkembang. Thank you, terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan The Love Bincang-Bincang. Semangat sehat, semangat berkeringat, semangatnya The Lovers. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.